Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alisa Sekar Apriliani NIM 47, Bunga Wida Savitri NIM 11, Diana Dwi Yastuti NIM 161, Erlina Sri Rezeki NIM 200, Isfi Arini Niswa Panah NIM 44, Handika Dwi Cahyo Prasetyo NIM 57. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perhitungan soal studi kasus nomor 2 bab 7. Untuk memudahkan pemahaman, kami akan mengirimkan hasil diskusi kami mengenai perhitungan dan penjelasan setelah ini. Mohon disimak. Terima kasih. Soal 2. PT Vina pada tanggal 15 Januari 2019 membeli saham yang beredar PT Lutfi sebesar 70% dengan harga keseluruhan 380 juta. Adapun kondisi PT Lutfi pada tanggal tersebut tampak dalam informasi berikut ini. Laporan keuangan PT Lutfi dalam ribuan rupiah. Saldo saat pembelian aktiva 350.000, modal saham 200.000, laba ditahan 100.000. Penghasilan selama 1 tahun aktiva 100.000, laba ditahan 100.000. Dividen yang dibagikan 60.000, laba ditahan 60.000. Saldo akhir aktiva 390.000, modal saham 200.000, laba ditahan 190.000. Dalam proses penggabungan metode yang dipakai oleh PT Vina adalah metode purchase dan harga per lembar saham PT Lutfi adalah seharga 9.000. Diminta 1. Buatlah jurnal pada buku perusahaan induk untuk mencatat investasi dan penerimaan aktiva bersih PT Lutfi. 2. Buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan laba dan dividen dari perusahaan anak. 3. Hitunglah besarnya nilai investasi pada perusahaan anak setelah adanya pengakuan laba dan dividen pada tanggal 15 Januari 2019. Buatkan rekening buku besar investasi pada perusahaan anak dalam bentuk P-account. 4. Berapakah besarnya minority interest pada tanggal 15 Januari 2019? Hitunglah dengan menggunakan 2 metode. Saya Alisa Sekar Apriliani akan menjelaskan jawaban nomor 1. Buatlah jurnal pada buku perusahaan induk untuk mencatat investasi dan penerimaan aktiva bersih PT Lutfi. Jurnal untuk mencatat investasi pada PT Lutfi di debit 380 juta rupiah. Kas di kredit 380 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat penerimaan aktiva bersih, aset bersih pada debit 210 juta rupiah, goodwill pada debit 170 juta rupiah, investasi pada PT Lutfi pada kredit 380 juta rupiah. Perhitungannya aset bersih sama dengan aset dikurangin hutang. Aset bersih sama dengan 350 juta rupiah dikurangin 50 juta rupiah. Aset bersih 300 juta rupiah. Nilai investasi 70% dikali aset bersih. Nilai investasi 70% dikali 300 juta rupiah sama dengan 210 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diana. 2. Buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan laba dan dividen dari perusahaan anak. Keterangan pengakuan laba sama dengan 70% dikali penghasilan selama setahun, yaitu 70% dikali 100 juta sama dengan 70 juta. Jurnal pengakuan laba investasi pada PT Lutfi sebesar 70 juta berada di debit. Laba rugi sebesar 70 juta berada di kredit. Jurnal pengakuan dividen
Keterangan pengakuan dividen yaitu 70% dikali 60 juta sama dengan 42 juta. Jurnal pengakuan dividennya piutang dividen sebesar 42 juta berada di debit. Laba rugi sebesar 42 juta berada di kredit. Jurnal penerimaan dividen. Keterangannya penerimaan dividen sama dengan 70% dikali 60 juta sama dengan 42 juta. Jurnalnya kas sebesar 42 juta berada di debit, piutang dividen sebesar 42 juta berada di kredit. Saya Erlina Siriseki akan menjelaskan jawaban nomor 3. Hitunglah besarnya nilai investasi pada perusahaan anak setelah adanya pengakuan laba dan dividen pada tanggal 15 Januari 2019. Buatkan rekening buku besar investasi pada perusahaan anak dalam bentuk T-account. Perhitungannya yaitu investasi pada saat pembelian sebesar 380 juta ditambah dengan pendapatan dari laba perusahaan anak sebesar 70 juta lalu dikurangi dengan dividen dari perusahaan anak sebesar 42 juta. Jadi saldo investasi pada perusahaan anak pada tanggal 15 Januari 2019 yaitu sebesar 408 juta rupiah. Berikut merupakan rekening buku besar investasi pada perusahaan anak dalam bentuk T-account. Investasi pada PT Lutfi. Pada debit terdapat 380 juta dan 70 juta. Jadi total debitnya 450 juta. Pada kredit terdapat 42 juta dan total kreditnya 42 juta. Lalu total debit dikurangi dengan total kredit. Jadi saldo debitnya sebesar 408 juta rupiah. Saya Iswarini Niswamana ingin menjelaskan soal nomor 4 yaitu berapakah besarnya minority interest pada tanggal 15 Januari 2019 dengan dua metode yaitu minority interest sama dengan 100% dikurangi 70% sama dengan 30%. Metode ekuitas yaitu ada menyatakan laba 30% dikali Rp 100 juta sama dengan Rp 30 juta. Pembagian dividen 30% dikali Rp 60 juta sama dengan Rp 18 juta. Minority interest totalnya adalah Rp 48 juta. Dengan metode biaya atau cost method, pembagian dividen 30% kali Rp 60 juta sama dengan 18 juta. Keterangannya adalah hanya pembagian dividen saja yang dihitung. Terima kasih. Demikian penjelasan soal 2 dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.